Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Dan insya Allah setiap Selasa pekan kedua ini seperti biasa kajian muamalah bersama Ustadz kita, guru kita Ustadz Amin Nur Bait Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita akan membahas seputar pembahasan mengenal para ahli waris. Dan Alhamdulillah kita sudah tersambung dengan ANB Channel kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Gimana kondisi Cikarang? Cikarang aman Ustadz. Aman, alhamdulillah. Kadang kemarau, kadang hujan. Kadang kemarau, kadang hujan. Masya Allah. Satu musim terjadi di waktu yang sama ya. Nah Ustadz. Dan tentu kita doakan Ustadz kita dan tim AMD Channel senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kami mengundang pemirsa yang ingin berinteraksi secara langsung bisa di nomor WA dan juga telepon 0811 9007 913 dan juga di telepon di 021 8901 603. Kepada Ustadz kami persilakan Ustadz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi ini bersama Ahsan TV dan ANB Channel. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membahas buku Pengantar Ilmu Waris. Dan insya Allah di pagi ini kita akan mengenal siapakah para ahli waris dan kerabat yang dia masih punya hubungan dengan kita, namun dia tidak mendapatkan warisan, yang disebut dengan Dzawil Arham. Mereka baru dapat warisan tentu saja dengan ketentuan khusus, yaitu ketika tidak ada ahli waris yang mendapatkannya dan tidak ada pihak yang mendapatkan rot. Baik, di kesempatan ini nanti kita akan melihat sebuah bagan untuk bisa memahami siapakah para ahli waris itu. Namun sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu buku Pengantar Ilmu Waris di bab para ahli waris. Bagi Anda yang memiliki bukunya silahkan dibuka mulai halaman 203, buku Pengantar Ilmu Waris. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita pahami bahwa dalam pembahasan materi tertentu, maka kata kuncinya di situ ada 3, yaitu pembahasan tentang subjek, para pihak, para pelaku. Yang kedua pembahasan tentang objek. Yang ketiga pembahasan tentang proses. Subjek, objek, dan proses. Kalau kita membahas masalah jual beli, di situ ada pembahasan tentang subjek, tentang objek, dan proses jual beli. Ketika kita membahas tentang akad ijarah atau akad apapun, di situ pasti akan ada pembahasan tentang subjek, objek, dan proses. Dalam masalah warisan juga demikian. Ada pembahasan tentang subjek, ada pembahasan tentang objek, dan ada pembahasan tentang proses. Walhamdulillah untuk pembahasan tentang proses sudah pernah dan sudah kita selesaikan ya. Di situ kita mengenal bagaimana proses perpindahan harta dari orang tua ke anak, dari mayit ke ahli waris. Kemudian ada syarat bagaimana warisan itu bisa sampai kepada para ahli waris. Lalu apa saja penghalangnya. Kemudian kita juga sudah membahas batasan harta warisan. Kapan sebuah harta itu terhitung sebagai warisan? Berarti di sini pembahasan objek. Apakah asuransi itu masuk warisan ataukah tidak? Dan seterusnya.
Jadi kita sudah menyelesaikan tentang objek warisan dan pembahasan proses. Berikutnya kita mau bahas nih tentang siapakah yang berhak dapat warisan. Kerabat mayit ada dua macam. Ada kerabat ahli waris dan ada kerabat zawil arham. Saya gunakan istilah kerabat karena di situ ada yang ahli waris dan ada yang bukan ahli waris. Kerabat mayit. Ada kerabat yang merupakan ahli waris. Dan ada kerabat yang bukan ahli waris yang disebut zawil arham. Kita katakan bukan ahli waris karena pada asalnya dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan kecuali dalam kondisi tertentu. Kemudian, untuk kerabat ahli waris, di situ ada yang mendapatkan jatah tertentu. Ada yang mendapatkan jatah tertentu yang disebut dengan ashabul furud. Disebut dengan ashabul furud. Dan ada yang mendapatkan sisa. Ada yang dapat jatah sisa yang disebut dengan asobah. Udah? Selanjutnya zawil arham adalah selain mereka berdua. Bukan kerabat yang dapat jatah tertentu dan juga bukan kerabat yang dapat jatah sisa. Selain mereka berdua. Dan mereka tidak dapat warisan bukan karena penghalang, tapi karena memang posisinya tidak dapat warisan. Itu yang disebut dengan zawil arham. Ada ahli waris yang terhalang. Ada ahli waris yang terhalang. Dia bukan zawil arham, namun dia tidak dapat warisan karena halangan. Misalnya, ya, karena beda agama misalnya. Beda agama dengan mayit. Ketika posisi dia beda agama dengan mayit, maka posisi ahli waris di sini terhalang untuk mendapatkannya. Atau yang kedua adalah orang yang dia merupakan pembunuh mayit, maka dia terhalang untuk mendapatkan warisan walaupun bisa jadi dia adalah anaknya sendiri atau dia merupakan keturunan terdekat dan seterusnya. Tapi seperti ini bukan zawil arham. Jadi zawil arham adalah orang yang berada pada posisi di mana garis kekerabatannya itu tidak mendapatkan jatah warisan tertentu dan juga bukan orang yang mendapatkan jatah sisa. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita akan bahas tentang ahli waris terlebih dahulu. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa ahli waris itu ada yang dapat jatah tertentu dan ada yang mendapatkan jatah sisa. Ada ashabul furud dan ada asobah. Sekarang kita akan lihat. Berkaitan dengan orang yang mendapatkan jatah tertentu dan jatah sisa, ini ditetapkan dalam dalil. Ditetapkan oleh dalil. Di mana kita bisa dapat dalil itu, Pak? Dari Al-Quran. Pertama adalah dari Al-Quran, ada di surat An-Nisa. Ayat 11 dan 12. Lalu terpisah agak jauh, ayat 176. Ini akhir dari surat An-Nisa. Ujung, saya sebut ujung surat An-Nisa. Coba kita lihat di surat An-Nisa ayat 11 dan 12 menuju surat An-Nisa. Di surat An-Nisa ayat 11 dan 12 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang jatah warisan bagi anak, jatah warisan bagi saudara, jatah warisan bagi kedua orang tua, dan seterusnya.
Kemudian di An-Nisa ayat 12. An-Nisa ayat 12. Di sini Allah menjelaskan jatah warisan suami istri. Lalu di bagian bawah Allah menjelaskan jatah warisan bagi saudara. Nah, kemudian kita menuju surat An-Nisa ayat yang paling ujung, 176. Allah menceritakan tentang orang yang mati dalam keadaan tidak punya anak dan orang tuanya sudah meninggal, yang disebut dengan kondisi kalalah. Ya, berarti ahli warisnya hanya mereka yang berada di sebelah kanan dan kirinya. Baik, melalui inilah kemudian para ulama mendetailkan, jadilah para ahli waris yang jumlahnya ada banyak. Laki-laki ada 15 dan perempuan ada 10. Sehingga dari dalil itu lalu kita bisa mendapatkan para ahli waris yang disebutkan oleh Al-Quran. Kemudian juga disebutkan dalam hadis. Ada hadis dari Ibnu Abbas. Nah, hadis dari Ibnu Abbas ini menjelaskan tentang teknis. Tentang teknis bagaimana warisan itu dibagikan kepada para ahli waris. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya bunyinya gimana? Nabi SAW pernah bersabda, Alhiqul fara'idha bi ashabiha. Serahkan al-fara'id. Serahkan jatah warisan itu bi ashabiha kepada para pemiliknya. Ya, istri dapat berapa, suami dapat berapa, saudara dapat berapa. Fama abqat al-fara'idu. Apabila ada jatah yang masih tersisa, fali aula rajulin dzakar. Maka itu merupakan milik aula rajulin, lelaki yang paling dekat dengan mayit. Diserahkan kepada lelaki yang paling dekat dengan mayit. Jadi kalau ada sisa, serahkan kepada laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Baik. Dan hadis ini sahih, akhrajahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, dari total ahli waris yang ada, di sini ada ahli waris laki-laki dan ada ahli waris perempuan. Yang laki-laki ada 15. Yang wanita ada 10. Baik. Nah, kemudian yang laki-laki seperti yang kita lihat di sini. Jadi ada istilah pendeknya ya, misalnya ibn, kemudian ibnul ibn, jad, akhun syakik dan seterusnya. Ini tujuannya hanya untuk memperpendek istilah. Namun kalau misalnya Anda kesulitan ya, cukup hafalkan saja posisi yang berada di sebelah kiri ya, yang berbahasa Indonesia. Ada? Yang perempuan juga sama. Baik. Dari semua ini kita bisa pahami dengan cara mempelajari bagan. Kita bisa pahami dengan cara mempelajari bagan. Nah, untuk mempelajari bagan, saya cantumkan di bagian bawahnya. Bagan para ahli waris. Dalam memahami bagan, kita perlu mengukur tingkat kedekatan ahli waris. Mengukur tingkat kedekatan ahli waris. Ada 4 jalur kekerabatan dengan mayit. Ada jalur bunuwah, ubuwah, ukhuwah, dan umumah. Dan sebenarnya dari jalur itu, sebenarnya kita bisa simpulkan jadi 3 ini. Baik, saya tulis dulu ya. Porosnya adalah mayit. Porosnya adalah mayit. Para ahli waris itu hanya ada di 3 posisi. Pertama, posisi di bawahnya mayit, yaitu keturunan mayit yang disebut dengan jalur bunuwah atau disebut dengan jalur furu'. Disebut dengan jalur furu'. Kemudian posisi di atasnya mayit, yaitu orang tua,
kakek, nenek, dan seterusnya ke atas yang disebut dengan jalur usul. Dan ada posisi yang berada di samping, saudara, paman, dan seterusnya. Ini adalah posisi hawashi. Jadi ada 3 posisi, furu', usul, dan hawashi. Baik, secara urutan berdasarkan kedekatan, furu' lebih dekat daripada usul, lebih dekat daripada hawashi. Secara urutan ya. Maka furu' dan usul bisa menutupi hawashi. 1 dan 2 bisa menutupi nomor 3 hawashi. Kemudian 1 dan 2 tidak bisa saling menutupi. Jadi kalau ada 1 tidak berarti 2 tertutup. Tapi kalau ada 2, 3 tertutup, ada 1, 3 tertutup. Tapi kalau 1 dan 2 tidak bisa saling menutupi. Nah, ini kaedahnya berkaitan dengan masalah jalur furu' dan usul. Selanjutnya kita beralih ke bahwa jalur ini bisa kita bedah lagi. Dari 3 jalur tadi bisa kita bedah jadi 4 jalur. Porosnya adalah mayit. Jalur ke atas, jalur ke bawah, dan ke samping nanti ada 2. Jalur ke bawah disebut dengan jalur bunuwah. Bunuwah artinya anak keturunan. Jalur ke atas disebut dengan jalur ubuwah, jalur bapak. Kemudian jalur ke samping adalah jalur ukhuwah, jalur saudara. Dan ada jalur ke samping yang dia sejajar dengan bapak, yaitu jalur umumah, jalur paman. Maka jadinya ada 4. 1 jalur bunuwah, 2 jalur ubuwah, 3 jalur ukhuwah, 4 jalur umumah. Ada 4 jalur. Kita tulis di sini aja. Umumah. Yang keempat. Dah. Kaedah yang berlaku adalah urutan sesuai dengan kedekatan. 1 lebih dekat daripada 2, lebih dekat daripada 3, lebih dekat daripada 4. Ini urutannya. Baik. Selanjutnya, untuk nomor 1 dan 2 tidak saling menutupi. Tidak saling menutupi. Sehingga ada 1 dan ada 2 masing-masing dapat. Meskipun 1 lebih banyak daripada 2. Kemudian 1 dan 2 bisa menutupi 3 dan 4. Begini. Selanjutnya 3 bisa menutupi 4. Maka kalau tidak ada semuanya, orang yang mendapatkan adalah umumah, jalur paman. Baik. Ini 4 jalur dalam kaitannya dengan hubungan kekerabatan di antara para ahli waris. Selanjutnya, dari 4 jalur tadi bisa kita breakdown
Jadi 15 untuk yang laki-laki, 10 untuk yang perempuan. Sekarang kita turunkan ya, kita breakdown lagi, kita pecah. 15 laki-laki, 10 perempuan ahli waris. Bismillah, kita tulis di sini mayyit. Sudah? Siapa yang akan mendapatkan warisan? Coba kita lihat dari jalur bunuah dulu, dari jalur anak. Pertama adalah anak laki-laki. Lalu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki dari anak laki. Ya. Ibnul ibn. Berikutnya adalah bapak, ayah. Kemudian kakek dari ayah. Nah, kakek dari ibu gimana, Pak? Nah, kakek dari ibu, apakah dapat? Ibu saya tulis di sini ya. Ibu. Karena ibu perempuan, jadi saya gunakan warna yang berbeda. Ini ahli waris laki-laki. Nah, di atasnya ibu ada kakek dari ibu. Nah, kakek dari ibu ini nggak dapat karena statusnya dzawil arham. Ini dzawil arham. Tadi sudah kita sebutkan tentang dzawil arham. Statusnya dzawil arham. Sehingga tidak masuk sebagai daftar ahli waris. Sudah? Selanjutnya adalah saudara mayit. Saudara kandung. Kita buat agak tinggi. Saudara kandung. Lalu saudara sebapak. Kemudian ada saudara seibu. Begini. Lalu anak laki-laki dari saudara kandung. Anak laki-laki dari saudara kandung. Kemudian anak laki-laki dari saudara sebapak. Selanjutnya paman. Paman kandung. Kemudian paman sebapak. Paman seibu tidak dapat ya. Karena dia nanti jadinya statusnya dzawil arham. Kemudian anak dari paman kandung. Anak laki-laki. Ini berarti dengan mayit namanya sepupu ya. Saya tulis saja sepupu. Sepupu laki-laki. Ini juga sama. Sepupu laki-laki. Ini tadi keponakan. Anak di sini berarti keponakan. Ini juga sama, keponakan. Baik. Sudah ya, sekarang kita hitung. Benar nggak jumlahnya ada 15? 15 ahli waris dari kalangan laki-laki. Di sini saya kasih jeda. Lima belas ahli waris yang laki-laki. Udah? Sekarang coba kita hitung ya. Saya kasih nomor dengan warna yang berbeda. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Loh, kok 13, Pak? Katanya ada 15. Kakek dihitung enggak? Tidak. Nah,
sekarang saya sebutkan. 14 suami, 15 mu'tik. Orang yang membebaskan budak, kemudian budak itu mati dan dia tidak punya keluarga, maka nanti ahli warisnya adalah mu'tik, lelaki yang membebaskan budak itu. Jadi totalnya ada 15 ahli waris dari kalangan laki-laki. Melihat dari skema kedekatan hubungan seseorang dengan mayit, seperti ini bagannya. Selanjutnya kita akan beralih ke 10 ahli waris perempuan. 10 ahli waris yang perempuan. Baik. 10 ahli waris perempuan. Kita tulis di sini ya, mayyit. Kemudian anak perempuan. Lalu cucu laki-laki dari anak perempuan. Berarti gimana? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Saya ulangi, cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi di sini ada anak perempuan. Kemudian di sini ada anak laki-laki. Saya tulis dengan warna yang berbeda. Anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini punya anak lagi, cucu perempuan. Begini. Selanjutnya. Jadi kalau cucu perempuan dari anak perempuan nggak dapat ya. Anak laki-laki kenapa dikasih warna berbeda, Pak? Karena dia bukan perempuan kan? Jadi saya kasih warna berbeda. Seperti di sini ibu. Cuman untuk menjelaskan posisi kakek. Di sini cuma untuk menjelaskan posisi cucu perempuan. Selanjutnya ibu. Lalu, nah di sini ada nenek. Nenek satu. Bapak di mana, Pak? Nenek dari bapak. Nah di sini ada bapak. Bapak punya ibu. Nenek 2. Ya, nenek 1 dan nenek 2 dua-duanya dapat nanti. Sudah? Kemudian saudari kandung. Lalu saudari sebapak. Kemudian saudari seibu. Sudah? Selanjutnya, ada nggak saudara ibu, Pak? Saudara ibu semuanya dzawil arham. Maka yang ke sini nggak ada. Baik, sekarang kita hitung jumlahnya. Yang katanya ada 10 tadi. Saya gunakan warna yang berbeda. 1 anak perempuan. 2 cucu perempuan. 3 ibu. 4 nenek 1. 5 nenek 2. Baik. 6 saudari perempuan. 7 saudari sebapak perempuan. 8 saudari seibu. Keponakannya nggak ada, dzawil arham semua. Loh, katanya 10. Yang 2 istri 8 ya. Berarti 9 istri, 10 mu'tiqah. Inilah 10 ahli waris yang perempuan. Sudah? Nah, dengan cara seperti ini Anda tidak perlu menghafal yang ini. Nah, ini kan ya yang harusnya dihafal. Ada anak perempuan, ada cucu perempuan dan seterusnya, nenek dari ibu, nenek dari bapak. Cukup dengan Anda lihat tadi bagan-bagan dan arahnya, insya Allah lebih mudah untuk menghafalkan siapa yang merupakan ahli waris. Baik, ini yang biasanya kami gunakan dalam rangka untuk menjelaskan warisan.
Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau istrinya lebih dari satu? Maka jatahnya dibagi sesuai dengan jumlah mereka. Jadi bukan misalnya istri tidak punya anak kan berarti dapat seperempat. Kalau punya 4 istri ya masing-masing seperempat. Bukan seperti itu, tapi seperempat dibagi 4. Misal mayit punya anak dan punya 3 istri, maka jatah istri 1/8 dibagi 3 rata untuk bertiga. Ya. Karena istri satu jatah tadi dibagi sejumlah istri. Ibnu Qudamah menjelaskan, wa innama ju'ila lil jama'ati mithla ma lil wahidah. Jatah istri menjadi hak bersama seperti jatah satu orang. Li'annahu law ju'ila likulli wahidin ar-rubu'. Karena kalau masing-masing dikasih 1/4, wahunna arba'un, sementara jumlah istrinya ada 4, la akhadna jami'al mal. Berarti kan habis itu. Istrinya ada 4, mayit tidak punya anak, berarti masing-masing dapat 1/4. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Selesai. Terus ahli waris yang lain nggak dapat diborong istri. Nggak kayak gitu. Sehingga yang benar 4 istri ini 1/4 dibagi 4. Jadinya masing-masing dapat 1/16. Baik. Berikutnya kita mau belajar nih tentang dzawil arham. Dzawil arham, kerabat mayit yang bukan ahli waris. Tadi kita sudah sebutkan bahwa dzawil arham di penjelasan ini ya, yaitu kerabat mayit yang dia bukan ashabul furud dan bukan asobah. Dia bukan ashabul furud dan bukan pula orang yang mendapatkan asobah. Dan bukan pula ahli waris yang terhalang. Kalau ahli waris yang terhalang bisa jadi dia ashabul furud atau dia asobah tapi terhalang. Dia bukan itu. Lalu kenapa dzawil arham itu nggak dapat warisan? Nah, coba kita lihat di sini. Dzawil arham tidak dapat warisan karena posisi dia nyambung dengan mayit adalah melalui wanita. Di sini kita sebutkan 11 orang. Semua cucu dari anak perempuan itu dzawil arham. Semua keponakan dari saudara perempuan juga dzawil arham. Keponakan perempuan dari saudara sekandung dan sebapak atau seibu. Kemudian juga keponakan lelaki dari saudara seibu. Lalu saudara laki-laki bapak seibu atau paman seibu. Semua bibik dari bapak. Itu semuanya dzawil arham. Jadi posisi dzawil arham adalah keberadaan wanita yang dia nyambung ke mayit atau keberadaan laki-laki yang dia nyambung ke mayit melalui seorang wanita. Saya ulang. Keberadaan laki-laki yang nyambung ke mayit melalui seorang wanita. Atau keberadaan wanita yang nyambung ke mayit tapi terlalu jauh. Itu dzawil arham. Sehingga kita kasih contoh di sini ya. Tentang dzawil arham. Tentang dzawil arham. Contoh. Jadi orang yang nyambung ke mayit, dia nyambungnya ke mayit melalui wanita. Nah, contoh ini salah satu kaidahnya. Misalnya A punya 2 anak, ya. B dan C. A misalnya nikah dengan Z, punya 2 anak B dan C. Udah? B seorang laki-laki, C seorang perempuan. Lalu B punya anak perempuan namanya F, ini perempuan. C punya anak laki-laki namanya G, ini laki-laki. Udah?
Urutan kematian. Urutan kematian. Z, istrinya A, meninggal tahun 2015. A, sebentar dulu. Kemudian B meninggal tahun 2020. C meninggal 2021. Baik. Berapa jatah warisan F dan G? Berapa jatah warisan F dan G? Silahkan, mungkin bisa dijawab di komen di YouTube. Ada yang komen YouTube? Berapa jatah warisan? Pertanyaannya, berapa jatah warisan F dan G? F ini perempuan dan G ini laki-laki. Ada yang jawab? Baik, kita bantu jawab ya. Untuk posisi G ini dzawil arham. G ini dzawil arham. Kok bisa Pak dzawil arham? Anda lihat, G itu nyambungnya ke A melalui C, ibunya. C nyambung ke A melalui C. Karena dia nyambungnya melalui C, berarti posisi G tidak dapat, sebab dia nyambung ke A melalui seorang anak perempuan. Itu yang disebut dengan dzawil arham. Wallahu alam. Sehingga yang dapat warisan siapa? Hanya F. Yang dapat warisan hanya F. Yang dapat warisan hanya F. Dan dia berstatus sebagai bintul ibn, anak perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki, dapat warisan. G nggak dapat, masya Allah. Terus apa nggak berantem Pak? Kan sama-sama cucunya A. Kenapa yang satu dapat, yang satu nggak dapat? Karena G nyambungnya ke mayit melalui anak perempuan. Baik. Ya, meskipun nanti dianjurkan bagi F untuk berbagi kepada sepupunya, yaitu G, karena sepupunya nggak dapat apa-apa, padahal dia dan F sama-sama cucu. Baik, walhamdulillah, semoga bisa dipahami dengan maksimal. Kemudian di sini ada syarat dzawil arham bisa mendapatkan warisan dengan syarat tidak ada ahli waris yang mendapatkan asobah dan tidak ada ahli waris yang dapat rod. Bahasa lainnya, dzawil arham bisa dapat warisan jika ahli waris nggak ada. Yang dapat jatah tertentu dan dapat jatah sisa ini nggak ada. Barulah ketika itu dzawil arham bisa dapat warisan. Ya mungkin cukup jarang ya keberadaan dzawil arham yang dapat warisan. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Selanjutnya insya Allah kita akan sambung dengan sesi diskusi terbatas dan selanjutnya kami kembalikan ke studio Ahsan TV. Tafadhal. Nah, Ustaz Zakhloran atas materi yang disampaikan, yaitu mengenal para ahli waris, dan kami mengundang pemirsa yang ingin berinteraksi secara langsung di nomor WA 0811 9007 913 atau di telepon secara langsung di 021 80 8901 603. Tapi izin kami untuk jeda sejenak ya, dan kita akan kembali setelah rehat yang berikut ini. Berapa tanya jawab, Ustaz? Saya sampai jam 10 ya. Oh, nah. 1 menit aja, Jul. Nah, Ustaz. Satu menit aja. Insyaallah. Saya cari pertanyaan yang agak singkat, Ustaz ya. Siap. Nanyanya panjang-panjang. Enggak. Nanyanya panjang-panjang. 10
pertanyaan yang singkat-singkat saja. Tafadhol, silakan. Soalnya ini ada yang panjang-panjang. Bacanya dia udah lama nanti keburu beres. Jo, kalau ada yang telepon prioritas Jo ya. Oh ya, oke. Siap. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ustaz, kita ada beberapa pertanyaan dari pemirsa. Kita akan langsung tanyakan kepada Ustaz. Yang pertama dari hamba Allah di Jakarta. Ustaz, saya ingin bertanya, apabila anak ingin berwasiat bila nanti harta waris sepertiga akan diwakafkan, bagaimana teknisnya Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jika kita berwasiat sepertiga dari harta peninggalan kita diwakafkan, apakah diperbolehkan? Jawabannya boleh. Dan maksimal adalah sepertiga. Bagaimana teknisnya? Teknisnya adalah nanti yang akan melaksanakan tentu saja bukan Anda, karena pemilik harta sudah meninggal. Tapi yang menunaikan adalah keluarga. Oleh karena itu, saat Anda berwasiat, Anda harus menyampaikan kepada orang lain. Orang lain itu bisa keluarga Anda, ahli waris, anak-anak, atau istri, saudara, atau siapapun. Anda ajak mereka untuk ketemu dengan Anda, kemudian sampaikan, saya berwasiat nanti kalau saya mati, tolong sepertiga dari total harta saya disumbangkan untuk, sebutkan ya, masjid A, atau pesantren B, atau lembaga C, dan seterusnya. Dengan demikian, maka saat Anda berwasiat, ada orang yang menerimanya. Nah, si penerima wasiat ini nanti yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menunaikan kegiatan itu. Biar lebih kuat secara legal, maka Anda bisa tuliskan dalam surat wasiat. Terus dikasih tanda tangan. Bila perlu dikasih materai. Terus tanda tangan saksi. Ya, bisa saksinya adalah anak atau istri atau siapapun. Terutama mereka yang punya potensi sengketa. Itu kalau bisa dilibatkan dalam surat wasiat tadi. Sehingga tertulis di surat wasiat itu nama Anda, kemudian identitas Anda sedikit, lalu pernyataan wasiatnya, berapa yang nanti akan disumbangkan. Boleh berupa persentase, misalnya sepertiga atau seperempat dari total harta. Terus tanda tangan saksi, tanda tangan orang yang mendapatkan wasiat. Nah, yang mendapatkan wasiat ini nanti akan menyalurkan. Yang mendapatkan wasiat kan berarti yang dipesani tadi, nanti akan menyalurkan sesuai arahan yang diberikan oleh si pemberi wasiat. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Pertanyaan berikutnya masih dari pemirsa lewat pesan singkat. Ustadz, saya mau bertanya tentang perhitungan waris. Kedua orang tua sudah meninggal. Di sana memiliki 4 anak. Anak pertama laki-laki dan 3 adik perempuan semua. Bagaimana perhitungan setiap anaknya? Begitu Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Coba saya gunakan share screen ya.
biar Anda bisa maksimal dalam menyimak. Tadi saya sudah mencatat pasangan suami istri meninggal, orang tua meninggal dan meninggalkan 4 anak. Berarti A meninggal, B meninggal. Berarti saya anggap di sini hartanya adalah harta gabungan A dan B. Sebagai warisannya adalah harta gabungan A dan B. Begini. Selanjutnya ahli warisnya adalah seluruh anaknya dari mulai L sampai P1 hingga P3 adik-adiknya. Terus berapa Pak jatahnya? Ya. Laki-laki banding perempuan itu kan 2:1. Berarti perempuannya ada 3, laki-lakinya 1, laki-laki dianggap 2. Maka di sini kita kasih angka 2, 1, 1, 1. Total ini, berapa total ini? Totalnya 5. Nah, 5 ini dijadikan sebagai faktor pembagi. Ini faktor pembagi. Begini. Maka total harta dibagi 5. Lalu anak laki-laki dapat 2/5. Lalu anak perempuan masing-masing anak perempuan mendapatkan 1/5. Ya. Karena dia cuma dapat 1 bagian dari laki-laki. Begini, insya Allah cukup sederhana. Nah, Ustaz Zakhran atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya masih dari pemirsa. Dari Sofa ingin bertanya, berapakah bagian ahli waris ketika bapak meninggal? Di mana bapak meninggal, meninggalkan ahli waris, istri beliau, istri bapak, 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Kemudian ada lanjutannya, Ustaz. Dan ya. berapakah bagian ahli waris setelah ibu meninggal? Yaitu yang terdiri dari 3 anak laki-laki dan 4 perempuan tadi, Ustaz, setelah ibu meninggal. Baik. Nah, pada saat sekarang ibu sudah meninggal atau belum? Kalau sekarang ibu sudah meninggal, berarti asumsi ibu masih hidup nggak perlu dihitung. Sehingga bisa langsung dihitung sekarang, titiknya dari sekarang. Titik dari sekarang berarti posisi ibu sudah meninggal. Kalau posisi ibu sudah meninggal kan berarti cukup gampang ya. Jadinya harta waris adalah gabungan. Harta waris adalah gabungan dari harta yang ditinggalkan oleh A dan B. Sudah? Nah, di sini ada laki-laki 3, perempuannya 4. 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Berarti totalnya ada berapa? 6 tambah 4, 10. 10 ini jadi faktor pembagi. Maka total warisan dibagi 10. Lalu untuk anak laki-laki dapat 1/5. Anak perempuan dapat 1/10. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Anak laki-laki dapat 1/5, setengahnya dari yang perempuan dapat 1/10. 2 kali lipatnya untuk anak laki-laki, yang perempuannya dapat 1/10. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Soal. Namun bangunannya dibangun dengan menggunakan uang istri. Bagaimana cara menghitung hak waris suami dan istri? Karena nilai tanah bisa naik namun bangunannya bisa menyusut. Baik, ini yang meninggal suami atau istri? Sepertinya di sini Kalau yang meninggal ahli warisnya siapa aja? Ahli warisnya. Di sini belum dijelaskan, Ustaz. Baik. Pokoknya masih umum.
Nah, kalau ada kasus tanah plus bangunan, di mana tanah ini milik istri misalnya, lalu bangunan milik suami. Tanah milik istri, bangunan milik suami. Ada seperti ini ya, misalnya. Lalu suami dan istri ini meninggal. Kalau dia punya anak laki-laki, ya disatuin aja, sehingga rumah itu jadi milik bersama. Tapi kalau tidak ada anak laki-laki, kan berarti ada warisan yang nanti akan ke samping. Ke samping itu ke saudaranya suami atau saudaranya istri. Dan itu mungkin butuh perhitungan yang lebih rumit. Oleh karena itu dalam hal ini wallahu alam, yang kami pahami adalah insya Allah ini masuk warisan. Masalah perhitungannya, ya siapa ahli warisnya dulu. Anak laki-laki, ya sudah gabungan aja jadi satu. Karena kan si anak ini dapat warisan dari bapaknya dan juga dapat warisan dari ibunya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Nah. Ibu meninggal di tahun 2003. Mm-mm. Bapak meninggal di tahun 2019. Anak ibu dan bapak ada 2 laki-laki dan 2 perempuan. Kemudian bapak menikah lagi dan punya anak 3 laki-laki. Mm-mm. Bagaimana cara menghitung warisnya? Warisan dari bapak atau warisan dari ibu? Untuk yang pertama mungkin warisan dari ibu dan bapak yang 4 anak itu, Ustaz. Iya, jadi A dan B ini punya 4 anak ya. Ya, betul. Punya 4 anak. Laki perempuan? 2 laki-laki dan 2 perempuan. 2 laki-laki, 2 perempuan. Ini laki, perempuan. Begini. Nah, Ustaz. Lalu A nikah lagi sebelum dia meninggal, A nikah lagi dengan Z misalnya. Dapat anak enggak? Dapat anak 3 laki-laki, Ustaz. Nah, di sini ada anak 3 laki-laki. Sudah? Ketika Sudah, Ustaz. B meninggal, maka ahli warisnya ini. Berarti saat B meninggal, warisan B dibagi untuk L dan P. L dan P, di mana L dapat 2, P dapat 1. Nah, di sini kan ada 2, 2, 1, 1, jadi totalnya 6. Maka warisan dibagi 6. Nanti yang anak laki-laki dapat 2/6 atau 1/3, anak perempuan dapat 1/6. Begitu. Nah, ketika A meninggal, maka ahli warisnya adalah semua ini. Baik dari istri pertama maupun istri kedua. Dan tidak boleh dibedain. Oh, istri pertama dapat lebih banyak. Tidak boleh. Karena ketika A meninggal, maka istrinya dapat warisan, demikian pula anak-anaknya dapat warisan. Karena ini adalah anak dari A. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, apakah cukup, Ustaz? Baik, mungkin satu lagi boleh? Nah, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Suami anak adalah anak satu-satunya. 2 bulan yang lalu, orang tua meninggalkan istri dan suami saya. Namun suami saya belum membagi untuk ibunya dengan alasan kalau dijual tanah tidak akan dapat uang banyak dari tanah sebanyak 2 hektar. Sehingga itu dibiarkan untuk satu saat nanti, kata suami. Siapa saja yang dapat dan bagaimana hukumnya? Bapak suami saya punya adik 4 perempuan dan 1 kakak laki-laki yang sudah meninggal. Baik. Di sini mayit, kemudian ada misalnya H sebagai istri, punya anak laki-laki 1 ya? Betul, Ustaz. Punya anak laki-laki 1. Nah, saat mayit ini meninggal, maka ahli warisnya adalah H, istri. Ini dapat 1/8, yang ini dapat sisa.
Nah, kalau sisa ini dihabiskan untuk bisnis misalnya atau untuk apapun, ya sudah bisa habis dia. Oleh karena itu, dia mendapatkan jumlah cukup banyak yaitu sisa, sehingga tolong dihati-hati jangan sampai dia jadi korban karena hartanya dia tidak bisa jaga dengan maksimal. Wallahu alam. Dan di sini untuk dijelaskan beliau nafkahkan dan punya anak angkat perempuan. Ustaz. Anak angkat perempuan tidak dapat warisan karena anak angkat kan bukan nasab, bukan kerabat. Mereka justru lebih jauh daripada dzawil arham. Ustaz, Barakallahu fikum. sebagai closing statement, Ustaz, apa ada yang bisa disampaikan dari Ustaz? Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Dan kita mengenal seperti ini agar tahu siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Karena jangan sampai berkaitan dengan masalah warisan, kita mengambil apa yang bukan hak kita. Karena mengambil apa yang bukan haknya tentu saja akan ada pertanggungjawaban yang serius di akhirat. Kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan kita sifat qanaah yang hanya mencukupkan diri dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian muamalah kita di pagi hari ini dan pada edisi hari ini mengenal para ahli waris. Dan kami mohon maaf kepada pertanyaan yang begitu banyak dari pemirsa yang tidak bisa kami sampaikan. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi ilmu yang tadi disampaikan Ustadz menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencintai ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Kita tutup kajian pagi ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.